Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramda Fitriani, NIM 208210067 dari kelas IPS C. Ini saya akan mempresentasikan dari penelitian pencemaran air akibat limbah peternakan sapi. Pengertian pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air, pencemaran air didefinisikan sebagai pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pengertian limbah peternakan. Menurut Suharji, tahun 1992, limbah peternakan adalah semua buangan dari usaha peternakan yang bersifat padat, cair, dan gas. Limbah padat merupakan semua limbah yang berbentuk padatan atau dalam fase padat seperti kotoran ternak, ternak yang mati, atau isi perut dari pemotongan ternak. Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau berada dalam fase cair, seperti air seni atau urin dan air pencucian alat-alat. Sedangkan limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas atau berada dalam fase gas. Ciri-ciri air yang sudah tercemar yaitu: pertama, mikroorganisme yang berlebihan. Limbah yang ada di dalam air akan diuraikan oleh mikroorganisme. Untuk menguraikannya, mikroorganisme membutuhkan pasokan oksigen. Semakin banyak limbah atau sampah membuat jumlah mikroorganisme dan pasokan oksigen yang dibutuhkan juga semakin banyak. Hal ini akan membuat kandungan oksigen di dalam air berkurang, sehingga hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya akan kekurangan oksigen. Yang kedua, berbau. Air yang murni dan sehat tidak akan menimbulkan bau. Jika sudah tercemar oleh zat polutan, air tersebut akan menimbulkan bau busuk dan menyengat. Yang ketiga, memiliki rasa. Air yang baik, murni, dan sehat adalah air yang tidak memiliki rasa. Jika memiliki rasa, baik itu asam, manis, atau pahit, dapat dipastikan air tersebut sudah tercemar. Yang keempat, suhu air berubah. Dalam kondisi normal, suhu air lebih rendah dibandingkan dengan suhu lingkungan. Karena itulah air akan terasa dingin saat disentuh. Jika dalam kondisi normal suhu air terus berubah, dapat dipastikan air tersebut sudah tercemar. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu berwarna. Air yang bersih tidak akan berwarna dan terlihat bening. Jika zat polutan yang sudah mencemari air akan mudah berubah warna. Dampak dari pencemaran air akibat limbah peternakan sapi. Yang pertama, binatang yang ada di dalam air dapat mati. Dampak pencemaran air ini dapat menurunkan jumlah oksigen yang diikuti oleh matinya binatang yang hidup di dalam air karena mereka memanfaatkan oksigen untuk bernafas. Yang kedua, terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. Air yang sudah tercemar akan mengganggu kehidupan semua makhluk hidup, baik dalam kehidupan darat maupun air. Air yang sudah tercemar apabila diminum oleh sebuah makhluk hidup yang hidup di darat, hal ini bisa menyebabkan berbagai polutan yang masuk ke dalam tubuh yang mengonsumsinya, sehingga dapat memicu terjadinya berbagai penyakit, serta binatang dan tumbuhan air menjadi terganggu karena air merupakan sebuah habitat ekosistem mereka. Yang ketiga, menurunnya jumlah oksigen. Air yang sudah tercemar mengandung berbagai macam larutan yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air tersebut. Hal ini juga bisa mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di dalamnya air kesulitan dalam melakukan fotosintesis. Apabila tumbuhan terhalang melakukan fotosintesis, akan menyebabkan air tersebut mendapatkan oksigen dengan jumlah yang sedikit.
Yang keempat atau yang terakhir, produktivitas tumbuhan terganggu. Pencemaran air ini dapat mengganggu kesuburan tanah dan produktivitas tumbuhan. Tanah merupakan tempat yang paling baik bagi tumbuhan yang hidup. Ketika tanah yang mereka tempati tidak subur dan mengandung zat polutan, maka tumbuhan tidak akan produktif lagi. Hal ini memberikan dampak matinya tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar air yang tercemar tersebut. Cara untuk mengatasi dari pencemaran air akibat limbah peternakan sapi, yaitu yang pertama, pemanfaatan limbah dari peternakan sapi untuk biogas. Biogas merupakan sumber energi terbarukan yang menggantikan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Tentu saja pengembangan biogas merupakan peluang yang sangat bagus untuk melakukan penghematan bahan bakar fosil yang dapat mengurangi gas karbon dioksida, sehingga bisa dikatakan biogas merupakan sumber energi yang ramah lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan limbah dari peternakan sapi perah untuk kompos. Pemanfaatan limbah untuk pembuatan kompos memberikan manfaat yang sangat menguntungkan bagi pihak peternak maupun lingkungan. Selain untuk mengurangi pencemaran air atau lingkungan, juga dapat bermanfaat dalam menyuburkan tanah pertanian atau perkebunan, bahkan menjadi peluang usaha tersendiri dari peternak dengan cara menjual kompos tersebut ke masyarakat dan petani lainnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.